Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat ya, pinter ya. Tetap semangat, mau bagaimanapun kondisinya, kita tetap selalu semangat untuk sehat dan semangat untuk belajar. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Miss Win dalam pelajaran IPS yang akan membahas tentang hidup rukun. Sudah pernah mendengar hidup rukun? Sudah. Pernah melakukan? Tentu pernah. Nah, apa sih Miss hidup rukun itu? Hidup rukun itu artinya adalah kita tidak bertengkar serta kita saling menghormati dan menyayangi. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Dengan adik, dengan ayah, dengan ibu, dengan teman, dengan siapapun kita berkumpul, kita harus saling menghormati dan menyayangi serta tidak boleh bertengkar. Artinya hidup rukun itu harus kita lakukan di mana saja kita berada, baik itu di rumah, di sekolah maupun di kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, hari ini kita akan membahas hidup rukun untuk fokus di dalam keluarga. Artinya, bagaimana cara kita hidup rukun dengan keluarga kita, dengan anggota keluarga kita? Ya, hidup rukun dalam keluarga bisa kita lakukan dengan anggota keluarga kita. Anggota keluarga kita itu ada siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan lain sebagainya. Nah, contoh hidup rukun yang bisa kita lakukan dengan anggota keluarga adalah yang pertama, kita hidup rukun dengan ibu. Apa yang bisa kita lakukan untuk hidup rukun dengan ibu? Misalkan mengepel teras bersama, itu juga rukun loh Kak. Kenapa rukun? Karena dilakukan berdua dengan ibu, bukannya hanya menyuruh ibu atau bertengkar untuk siapa yang akan mengepel teras, tapi melaksanakannya berdua. Artinya kamu dengan ibu sudah melaksanakan hidup rukun. Contoh selanjutnya, hidup rukun dengan ayah. Apa yang bisa kita lakukan bersama dengan ayah? Misalkan mencabut rumput atau membersihkan rumput bersama. Itu juga merupakan contoh hidup rukun yang bisa kita lakukan dengan ayah. Yang ketiga, hidup rukun dengan kakak atau adik. Yang di rumah punya kakak atau adik, jangan lupa untuk rukun loh. Jangan selalu bertengkar. Ya nak ya? Ya, hidup rukun dengan kakak atau adik bisa kita lakukan dengan cara belajar dan bermain bersama. Itu juga contoh hidup rukun yang bisa kita lakukan bersama dengan kakak ataupun adik. Selanjutnya, hidup rukun dengan kerabat. Seperti kita sudah tahu, kerabat adalah anggota keluarga selain keluarga inti. Jadi, contoh hidup rukun yang bisa kita lakukan bersama dengan kerabat adalah melakukan kegiatan bersama dengan sepupu ataupun kakek dan nenek. Sampai di sini bisa dipahami pintar? Ya. Kalau bisa dipahami, bisa lanjutkan. Kalau kita sudah hidup rukun, lantas apa manfaatnya? Ingat, manfaat itu apa? Manfaat adalah guna ataupun faedah yang kita peroleh, yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan. Artinya, manfaat hidup rukun adalah faedah yang akan kita rasakan atau kita peroleh jika kita melaksanakan hidup rukun. Lantas, apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun ada dua macam di sini. Yang pertama adalah suasana keluarga menjadi damai. Bayangkan kalau kita bisa hidup rukun, antar anggota keluarga tidak pernah bertengkar, maka suasana akan menjadi damai, tenang, dan menyenangkan. Manfaat yang kedua, jika kita bisa hidup rukun dengan anggota keluarga, maka pekerjaan yang kita lakukan akan lebih cepat selesai. Loh, kok bisa? Bisa. Dengan hidup rukun artinya antar anggota keluarga itu saling membantu jika melakukan suatu pekerjaan. Karena saling membantu, akhirnya pekerjaan yang dilakukan akan lebih cepat selesai. Enak ya kalau kita hidup rukun ya? Ya. Tapi ada juga ternyata yang hidupnya tidak bisa rukun loh. Sering sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit marah. Akibatnya apa kalau kita tidak hidup rukun dengan anggota keluarga? Kebalikan dari manfaat hidup rukun tadi, kalau kita tidak rukun dengan anggota keluarga yang lain, maka suasana rumah akan menjadi
ribut. Bayangkan Bunda sedang bekerja ataupun Bunda sedang melakukan pekerjaan rumah, tapi kamu dan adik kamu bertengkar. Apa yang Bunda rasakan? Marah, bingung, rumah jadi ribut, Bunda juga jadi emosi dan sebagainya. Itu akibat jika kita tidak hidup rukun. Ada lagi akibatnya? Ada. Akibat yang kedua apa? Pekerjaan akan lebih lambat atau pekerjaan akan lebih lama selesai. Loh, maksudnya bagaimana, Miss? Maksudnya ketika kita tidak rukun, pekerjaan itu akan dilakukan masing-masing. Artinya jika kamu tidak rukun dengan ibu melakukan pekerjaan apa, kamu tidak akan membantu. Akhirnya pekerjaan ibu akan selesai lebih lama karena hanya dikerjakan sendiri. Akibat yang ketiga, kegiatan keluarga bisa menjadi batal. Kok bisa, Miss? Bisa. Kita misalkan sudah merencanakan liburan keluarga, mau ke pantai, tapi ternyata tidak ditemukan kata sepakat. Kakak dan adik bertengkar mengenai ke pantai atau ke taman bermain. Ayah dan ibu juga ribut mengenai tujuan liburan. Ayah dan ibu pengen ke sini, sedangkan kakak ingin ke sini, adiknya ingin ke sini. Tidak dicapai kata sepakat, akhirnya kegiatan keluarga menjadi batal. Itu tadi adalah akibat-akibat ketika kita tidak bisa rukun dengan keluarga. Jadi kita bisa memilih ya, pinter ya, mau hidup rukun atau hidup tidak rukun. Tentu saja di sini kita harus selalu rukun dengan keluarga supaya keluarga kita menjadi keluarga yang tenang, aman, damai, dan menyenangkan. Ya, sekian dari Miss Win. Jika ada pertanyaan boleh dihubungi Miss Win ya nak ya. Bisa telepon, bisa WA. Terima kasih Al-Farabi, terima kasih teman-teman semua yang sudah melihat video Miss Win. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.